Halo sobat, apa kabar semuanya? Kita berjumpa kembali bersama saya, Imas Suhermat pada channel Chess Live. Pada video terdahulu, saya telah menjelaskan tentang opening up a line atau membuka lajur atau baris. Pada video kali ini, saya akan membahas kembali tentang lajur atau baris tersebut, yaitu dengan tema closing a line atau menutup lajur dan baris. Untuk lebih singkat dan jelasnya, mari kita lihat beberapa contoh dan pelajaran berikut ini. Pelajaran pertama, perhatikan sobat pada diagram bahwa saat ini posisi hitam sedang dalam keadaan pat, sehingga jika di skak oleh kuda, maka raja hitam akan mengalami mat atau mati. Dengan tema yang kita ketengahkan kali ini, putih mewujudkan niat tersebut dengan kuda E7, dengan maksud hendak kuda G8 mengosongkan petak G8 yang saat ini ditempati oleh gajahnya. Dan hitam berusaha mencegahnya dengan benteng A1 agar bisa menguasai baris G8, sehingga jika kuda G8 dapat dipukul oleh benteng. Dengan tema kita kali ini, putih memumpuskan harapan hitam tersebut dengan gajah A2, sehingga kuda G8 tidak dapat tercegah. Benteng kali A2, kuda G8 skak. Begitupun dengan langkah hitam lainnya sobat. Umpama ketika benteng E1, maka lajur E ditutup oleh gajah dengan gajah E6. Begitupun dengan benteng F1, lajur F ditutup dengan gajah, yaitu dengan gajah F7. Setelah benteng kali F7, maka kuda G8 skak. Demikian sobat pelajaran pertama. Kita lanjut pada pelajaran kedua. Perhatikan bahwa saat ini putih memiliki kuda dan gajah serta memiliki dua pion. Salah satunya hendak promosi. Jika di sini putih melangkahkan B kali A6, maka hitam dapat mencegah promosi tersebut dengan benteng E6. Setelah A7, benteng A6, dan pion A akan dapat diambil dengan mudah oleh benteng. Kita lanjut setelah B6 tadi. Satu-satunya cara untuk mencegah terjadinya promosi yaitu benteng E6, B7, benteng B6 skak, raja kali A3. Perhatikan bahwa jika di sini hitam melakukan pemukulan terhadap pion benteng kali B7, maka ada gajah D5 skak menggarpu benteng. Dan permainan akhir atau babak akhir gajah plus kuda melawan raja nantinya itu akan dapat dimenangkan dengan mudah oleh kuda dan gajah, ya. Ada teorinya. Namun kita tidak membahas ya teori tersebut di sini. Kita lanjut setelah raja kali A3. Maka untuk mencegah gajah D5, hitam jalan E6. Kemudian putih tetap melaksanakan garpuan dengan gajah B1. Jika hitam memukul pion, maka terjadi seperti tadi, garpu, dan hitam memukul gajah dengan benteng kali B1. Inilah intinya. Ya, inilah inti atau tema kita, yaitu menutup line kuda B2. Dan pion putih tidak dapat tercegah lagi.
Baik sobat, menginjak pelajaran berikutnya yaitu pelajaran ketiga. Posisi ini nampak sangat unik dengan susunan-susunan pion yang terus bertempur. Tentu saja ini adalah hasil dari sebuah komposer. Jadi sebuah pencipta problem. Dan jika ini sebuah partai, rasanya sangat tidak mungkin. Putih dan hitam sama-sama mempunyai ancaman skakmat pada baris ke-8 dan baris ke-1. Di sini karena giliran melangkah putih, maka putih memanfaatkan tempo ini dengan terlebih dahulu mencegah pion G1 promosi, yaitu dengan benteng G4. Hitam berusaha untuk memenangkan pertandingan dengan langkah benteng F8, yaitu memanfaatkan lajur yang terbuka. Dan putih menutupnya dengan kuda F4. Jika benteng kali F4, maka putih tidak memukul benteng, melainkan langsung skakmat di G8. Jadi jika hitam memukul kuda dengan benteng kali F4, maka putih tidak memukul benteng, tapi langsung melakukan skakmat. Oke, kita lanjut. Setelah kuda F4, hitam kembali memanfaatkan lajur H, yaitu benteng H8. Ditutup kembali oleh kuda dengan kuda H5, benteng F8, dan ditutup kembali dengan kuda, yaitu dengan kuda F6, benteng H8 lagi, dan ditutup kembali oleh kuda dengan kuda H7. Sekarang hitam tidak dapat benteng F8 karena sudah dikuasai petaknya oleh kuda, sehingga hitam melakukan langkah yang bersifat sembarang, yaitu seperti contoh ini D5. Nah, benteng kali G2, putih memunahkan dulu ancaman mat pada lajur G, ya, pion promosi. D4, benteng G7 untuk mengambil pion D7. Benteng E8 jelas punya maksud bahwa hitam akan D2, raja kali E2, kemudian D3, dan hitam akan promosi terlebih dahulu. Namun dapat dicegah dengan benteng kali D7. Nah, di sini niat untuk memajukan pion-pion D terhalang oleh benteng. Benteng G8. Hitam berusaha untuk memanfaatkan lajur G yang terbuka. Kuda G5. Tema kita menutup line atau menutup lajur. Benteng H8, kuda H3 kembali menutup lajur. Benteng F8, kuda F4, benteng G8, kuda G6. Sekarang benteng tidak dapat ke petak F8 dan ke petak H8 karena dijaga oleh kuda, sementara memukul kuda langsung ancaman skakmat. Benteng E8, benteng kali D4, C5, benteng D7, C4, benteng B7, D2, raja kali E2, benteng D8, dan benteng B8 skak. Setelah ini putih dapat menang dengan mudah karena sudah tidak ada lagi ancaman. Baik sobat, pelajaran berikutnya yaitu pelajaran keempat. Saat ini putih unggul pion promosi, namun juga dijaga oleh benteng. Dengan tema yang setelah kita pelajari, sebetulnya kita dapat melihat bahwa lajur yang akan ditutup adalah pasti lajur C. Ya, langkah tersebut adalah gajah D5, mengancam terlebih dahulu benteng yang berada di A2. Jika di sini benteng kali D5, maka pion putih promosi menjadi menteri. Ulang, benteng kali B2, dan inilah inti benteng C1. Ini adalah teknik memikat.
Jadi teknik memikat agar benteng terpaksa memukul dan tidak ada lagi jalan. Benteng kali C1. Kemudian putih menutup lajur C dengan gajah C4 dan pion C. Putih tidak dapat tercegah lagi, segera promosi. Oke sobat, sekarang kita lanjut pada pelajaran terakhir, yaitu pelajaran kelima. Perhatikan bahwa putih mempunyai pion yang berada di G, 2 langkah lagi hendak promosi. Untuk itu, putih harus segera memaksa agar pion putih ini terbebas, yaitu dengan cara gajah F6. Tidak ada lagi jalan, hitam terpaksa G kali F6. Karena jika raja memakan kuda, umpamanya, ya, kita lihat jika raja kali E4, maka ada gajah kali A1. Setelah raja G6, gajah kali G7, raja kali G6, dan gajah C3. Putih dapat menang dengan mudah karena unggul 1 perwira untuk bisa mempromosikan pion. Kita lihat yang tadi, ya, G kali F6. Sebelum melakukan maju pion, putih terlebih dahulu menutup lajur atau menutup line yang berada pada lajur G, yaitu dengan kuda G5. Dipukul dengan F dan G7. Jika di sini pun hitam berusaha untuk mengambil kuda dan pion putih dengan benteng G1 umpamanya, itu ada garpu, ya. Jadi putih dapat menggarpu benteng ini dengan kuda F3. Setelah raja E4, ya, kuda kali G1 dan kembali pion putih tidak dapat tercegah promosi. Demikian sobat, materi kita hari ini yaitu tentang closing a line atau menutup laju agar pion kita yang hendak promosi dapat promosi menjadi menteri secara lancar. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi sobat sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akan berjumpa kembali pada video berikutnya. Salam catur gens unasumus.